Pastikan gabung di kelas online kita, caranya gampang banget. Cuma DM atau WA kita, nama, asal kota, dan nomor HP kamu. Kamu bisa langsung gabung kelas gratis selama 2 sesi pertama. Nanti registrasi bisa di hari ketiga. Wow, that's awesome. Iya, pertama-tama yang harus diperhatiin itu ini sih data-data kita, data-data diri kita. Jadi kayak misalnya temenku itu waktu zamannya aku mungkin masih bisa gitu, masih bisa apa namanya ya? Temenku jadi gini, temenku punya masalah sama sekolahnya. Jadi dia sudah lulus, tapi kemudian setelah dia lulus sekolahnya ganti nama. Nah, itu harus diperhatikan yang kayak gitu-gitu. Tapi pada saat teman aku lolos juga. Karena apa? Karena dia bersikeras untuk apa namanya? Supaya data itu nanti dia minta tolong ke sekolahnya untuk apa sih namanya ya? Apa Miss namanya istilahnya kalau misalnya diverifikasi kalau ini memang kalau dia memang lulusan dari sekolah itu gitu. Gitu. Pokoknya intinya dapat surat keterangan dari sekolahan lah ya yang Apa ya menyatakan namanya? itu gitu ya. Iya, iya, iya. Semacam itu. Nah, dia bersikeras akan memberikan surat itu gitu ke imigrasi gitu. Dan itu membutuhkan banyak waktu saat itu. Tapi saat ini yang aku dengar, kalau ada kekurangan satu satu aja data yang kita nggak penuhi untuk mereka, itu kita akan dicoret namanya. Kayak Iya, gitu. soalnya Kalau waitingnya panjang. Iya, kalau dulu zaman aku masih bisa temanku dia sampai mondar-mandir ke imigrasi minta tolong supaya diperbolehkan gitu untuk tetap dapat untuk tetap apa namanya nggak dicoret gitu. Jadi dia bilang tolong kasih saya waktu sama kayak aku juga saat itu aku bermasalah sama paspor. Dan aku memohon untuk minta waktu. Aku minta waktu dikasih cuma sebulan gitu. Nah, lewat dari sebulan mungkin namaku udah nggak ada, mungkin namaku dicoret gitu. Makanya aku benar-benar waktu itu ribet banget ngurusin itu doang gitu, karena memang aku saat itu kekurangannya adalah paspor gitu, dan aku nggak teliti sama pasporku itu gitu. Jadi kalau Oke. bisa yang harus diperhatikan adalah teliti data-data kita valid apa enggak. Kayak masalah yang sekolah itu dicek dulu sekolahnya ganti nama apa enggak. Kalau sekolahnya ganti nama kita harus punya suratnya Kalau kayak itu gitu-gitu. kayaknya kasusnya bakalan 1001 deh itu kalau ganti sekolahan. Tapi kalau paspor mungkin itu kayaknya banyak teman-teman ya. Tapi tapi beberapa kali ada yang kasusnya begitu, Miss. Oke. Dari WHV yang udah datang ke Australia, kita kan kadang suka sharing kan gitu. Oh iya, aku dulu kayak gini waktu daftar aku kayak gini gitu-gitu. Dan ada beberapa sih, ada 2 orang apa 3 orang kalau nggak salah yang kasusnya sama kayak gitu. Oke. Gitu. Mbak Devi balik kapan rencananya? Tunggu sampai border dibuka sih, Miss. Emang belum dibuka? New normal belum? Belum. Belum normal. Ada kemungkinan untuk international student akan dibuka, tapi belum tahu kapan gitu. Jadi belum berlaku ya new normal di sana? Mereka normal untuk mereka aja yang di dalam Australia. Tapi kalau yang dari luar ke dalam belum boleh. Berarti nasibmu gimana? Makanya aku udah pusing, Miss. Udah mana nggak ada duit lagi, nggak ada kerjaan, sedih kan? Gimana kalau itu nanti sampai setahun? Mungkin loh Ya kayaknya. udah, kalau sampai setahun ya udah, visaku udah expire. Studi Aku gimana nggak studi? Ya studiku ya udah selesai berarti nggak dilanjutin karena udah expire visanya. Kalau mau perpanjang lagi, tapi perpanjang laginya mahal. Tapi kalau seumpama dengan kondisi mengatasnamakan COVID misalnya, Mbak Devi bisa dong minta dispensasi. Aku lagi COVID nih, sudah terlanjur pulang kemarin gitu.
Terus Bisa. pembelajarannya online sampai tesnya online sampai nanti terakhir misalnya sertifikatnya itu dikirim ke Indonesia langsung boleh dong kayaknya? Sebenarnya bisa, tapi kan harus bayar kuliahnya. Aku udah nggak bisa bayar kuliah karena kemarin waktu lockdown kemarin kan aku nggak kerja kan, Hmm. jadi tabunganku tuh sudah terkuras 2 bulan di sana. Kan di sana kan biaya hidup mahal sekali kan, Miss. Jadi tabunganku sudah terkuras, terus aku juga baru aja bayar uang sekolah, tiba-tiba COVID. Ya udah tabunganku terkuras, balik ke sini tabungan udah nggak ada. Oh, bayar Tabungan uang cuma sekolah berapa kali sekali? setiap term, per 3 bulan. Per 3 bulan itu Bulan. iya. Dan itu lumayan. Lumayan. Kalau aku tinggal di sini aku nggak mampu bayar. Baiklah. Iya, Memang ya. aku kerja di sini pun aku nggak mampu bayar. Sampai berapa emang? Itu aku per 3 bulan bayar 17 juta. 17 juta. Iya, gajinya di Iya, sini nggak nyampe ya. makanya aku bingung loh kalau aku udah bilang kan mereka minta bayar kan, bayar uang sekolah. Aku bilang aku nggak bisa bayar uang sekolah. Aku bilang jadi aku nggak tahu gimana ini kelanjutannya. Aku udah bingung, udah pusing. Oke, oke, oke. Kita kembali ke pertanyaan berikutnya. Berhubungan dengan registrasi untuk WHV, ada berapa step waktu itu, Mbak Devi? Step pertama kan online, kedua wawancara, ketiga itu lodge, keempat baru medical check up. Itu ada 4 step. Tapi kesemuanya itu kita ya nunggu kayak misalnya wawancara lulus nggak nih, terus visanya lodge visa goal nggak nih sampai ke medical check up. Nanti dari medical check up juga kita masih deg-degan lagi karena itu goal terakhir. Kalau misalnya medical check up goal, kita berarti visanya bisa di-approve kayak gitu. Visanya bisa granted. Oke. Oh iya, aku lupa. Visanya itu kita juga bayar. Untuk visanya itu Oke. kita juga bayar. Kita boleh Nah, nyebut angka? jadi aku bukannya nggak mau nyebut, cuman aku lupa. Kisaran, Aku kisaran. lupa bayar berapa waktu itu. Kisaran Aku lupa ya, beneran. Aku bener-bener lupa ya. di bawah berapa kira-kira? Di bawah berapa juta? Di bawah. Kayaknya nggak nyampe sejuta. 700 apa ya? Aku lupa, Miss. Lupa, Miss. Beneran. Oke. Ya. Oke. Kalau untuk keberangkatan dulu, Mbak Devi kan mandiri. Itu keberangkatannya gimana, Mbak Devi? Ngumpul semua teman-teman WHV yang mau keberangkatan satu angkatan itu di Jakarta dulu, terus habis itu berangkat Oh, enggak. bareng, atau tetap mandiri fly ke sana, terus habis itu ketemunya di sana? Atau gimana? Mandiri. Jadi kita tuh satu batch itu nggak semuanya kita kenal, Miss. Mm-mm. Gitu. Jadi kita nanti sendiri-sendiri, kita punya waktunya. Jadi kita dikasih waktu, misalnya kita granted, kita punya waktu setahun. Kita punya waktu setahun, kita akan berangkat atau enggak kayak gitu. Jadi lebih dari setahun itu visanya hangus kayak gitu. Nah kayak temanku, dia masih kerja sampai 9 bulan ke depan. Setelah itu dia baru berangkat. Kalau aku begitu granted, aku granted di bulan Agustus atau enggak. Aku granted di bulan Oktober, aku berangkat di bulan November. Itu dari pendaftaran bulan Januari. Iya, pendaftaran bulan Januari. Oktober. Iya. Oke. Aku wawancara di bulan Agustus. Iya, aku wawancara di bulan Agustus. Selesai semua Agustus, September, Oktober. Sampai lolos medical check up dan granted itu di bulan Oktober. Baru aku berangkat di bulan November akhir. Oke, Kayak panjang prosesnya ya. iya. Nah, kalau sampai sana, ini bayangan banyak teman-teman itu kan kalau yang namanya bekerja ke luar negeri kayak
kayak TKW, Kerja apa TKI sih, wanita, Mbak, namanya? TKI Oh iya Tenaga TKI. Kerja Indonesia. Iya. Kalau untuk TKI itu kan kayak pekerjaannya mungkin disediakan gitu ya. Kalau untuk WHV gimana? Mandiri kan Enggak, ya? kita mandiri. Kita cari sendiri. Nyampe di sana udah kita ya welcome to the jungle. Nyampe di sana. Terus Kita itu kalau survive itu kalau sendiri-sendiri. umpama kita nggak dapat kerjaan gimana itu, Mbak? Kan kita nggak tahu Ya tuh gimana gimana cara cari pekerjaannya. Dibantu nggak sama pihak apa ya? Dari pihak penyelenggara WHV-nya gitu. nggak ada pihak penyelenggara WHV ya pemerintah. Nggak ada bantuan. Maksudnya Iya, kita kita yang mandiri. Maksudnya sampai di sana benar-benar kita cari sendiri. Ya makanya itu faktor lucky dan unlucky juga. Kayak aku sampai di sana 2 minggu kemudian aku kerja. Tapi mhm. temanku ada yang sampai 2 bulan dia belum kerja. Kayak gitu. Makanya kenapa pemerintah Australia minta kita untuk punya uang $5.000 itu untuk survive di sana selama 3 bulan. Gitu. Oke. Ada nggak kasus seumpama itu sampai 3 bulan nih ternyata nggak dapat kerjaan-kerjaan gitu? Ada nggak tindakan Hmm, dari, pemerintahnya sendiri? Atau kita nggak, dipulangkan paksa gitu? nggak. Nggak ada ya? Semua benar-benar masing-masing survive sendiri. Jadi ya Mhm, makanya kalau bisa bawa uang bener-bener secukupnya. Ya bukan secukupnya ya, tapi kalau bisa ada spare gitu. Jadi kita mmm, bisa survive gitu. Karena kayak temenku, dia waktu awal-awal dia ke Cairns. Dari Cairns dia mhm, nggak dapat kerja karena saat itu sepi. Terus dia mhm, berpikir, oke mau nge-farm dulu, dia bilang. Terus di farm dia nyampe di farm dia belum musimnya akhirnya dia rugi lagi. Pokoknya dia pindah-pindah dan mmm, itu belum dapat pekerjaan tetap sampai 2 bulan kayak gitu. oke. Berarti memang kita yang memang harus lebih ke ini ya, telaten terus habis itu pinter Iya, melihat peluang ya. iya. Nah terus Makanya kalau misalnya eh aku saranin buat yang mau ikut WHV, semuanya itu harus dipertimbangkan mau ke daerah mana kita, berangkatnya pas kapan. Misalnya kita, berangkatnya bulan Agustus dan kita mau, mau langsung nge-farm, kita harus, pastikan dulu tempatnya di mana, terus, kita misalnya mau ke Cairns kah, mau ke Darwin kah, kita mau kemana itu kita harus tahu gitu. Makanya kenapa aku di bulan November itu, aku langsung ke Sydney, karena aku merasa aku belum bisa survive untuk, apa, belum bisa survive untuk di farm. Karena menurutku kalau aku mau nge-farm, aku harus pegang uang banyak. Karena nge-farm itu kita untung-untungan gitu. Kita bisa lucky, bisa nggak lucky dapet farm-nya gitu. Makanya aku waktu itu berpikir aku mau kumpulin uang dulu di City, baru aku berangkat nge-farm. Kayak gitu. kenapa kok lebih prefer nge-farm? Memang kalau di farm itu salary-nya lebih banyak? Kalau misalnya luck nih?